Halo teman-teman semua, pernah kepikiran nggak sih kalau limbah dapur yang biasanya langsung kita lempar ke tempat sampah itu ternyata bisa jadi harta karun buat kebun kita? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin cara mengubah sesuatu yang biasa banget, nasi basi, jadi pupuk cair yang wah luar biasa. Coba deh bayangin skenario ini. Anda lupa ada sisa nasi di rice cooker, atau mungkin ada bungkusan nasi yang nyelip di pojokan. Beberapa hari kemudian pas ketemu, udah ijo-ijo atau item-item berjamur. Pasti pernah kan ngalamin hal kayak gini? Eits, tunggu dulu. Sebelum buru-buru dibuang, Anda harus tahu yang Anda pegang itu sebetulnya adalah calon pupuk organik cair yang ampuh banget. Dan bagian terbaiknya, ini gratis. Beneran, ini bisa jadi kunci buat tanah yang lebih subur dan tanaman yang lebih sehat. Oke, sekarang kita bedah sedikit ya sains di baliknya. Soalnya, ada alasan ilmiah loh kenapa nasi basi berjamur ini berharga banget. Dan semuanya itu berpusat pada satu mikroorganisme yang super keren. Kenalan dulu yuk, namanya Aspergillus. Ini tuh jenis jamur baik yang tumbuh di nasi basi. Anggap aja dia ini kayak pasukan pekerja super kecil di kebun kita. Tugasnya, menyuburkan tanah dan mengurai sisa-sisa bahan organik. Jadi, apa ada sih kekuatan super dari Aspergillus ini? Pertama, dia bisa membuka fosfor di tanah, biar gampang diserap tanaman. Terus yang lebih hebat lagi, dia bisa membersihkan tanah dari sisa-sisa pestisida. Dia juga jago banget mengurai bahan organik, jadi tanah kita jadi kaya nutrisi lagi. Pokoknya, ekosistem tanah jadi jauh lebih sehat deh. Biar kebayang seberapa hebatnya dia, ada sebuah penelitian yang menemukan kalau Aspergillus ini mampu mengurai 90,48% residu pestisida delta metrin cuma dalam 1 jam. Wow, ini bukti betapa cepat dan efektifnya jamur ini buat detoksifikasi tanah kita. Nah, ini dia nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana caranya mengubah nasi basi ini jadi pupuk cair? Yuk kita lihat resep dan langkah-langkahnya satu persatu. Bahannya simpel banget dan kemungkinan besar udah ada di rumah kita semua. Kita cuma butuh sepiring nasi basi yang udah berjamur, gula, ini buat makanan mikrobanya, air cucian beras, plus beberapa alat sederhana buat bikin sistem fermentasinya. Oke, kita rakit alatnya dulu ya. Gampang kok, kita mau bikin kunci udara sederhana. Tujuannya biar proses fermentasi nanti berjalan tanpa oksigen. Jadi tinggal lubangin aja kedua tutup, sambungin pakai selang, terus isi botol kecilnya pakai air. Nanti gas dari fermentasi bisa keluar, tapi udara dari luar nggak bakal bisa masuk. Simpel kan? Proses bikinnya juga gampang banget. Tinggal campurin aja air cucian beras, nasi basinya, sama gula. Aduk terus sampai gulanya bener-bener larut. Kalau udah, tuang semuanya ke wadah fermentasi, tutup rapat pakai kunci udara yang tadi kita bikin, terus simpan di tempat yang adem, jangan kena matahari langsung ya, selama kira-kira 10-14 hari. Nah, setelah kurang lebih 2 minggu, pupuk organik cair kita jadi deh. Siap pakai. Pertanyaannya sekarang, gimana cara aplikasiinnya biar hasilnya maksimal? Ini poin yang krusial banget, dosisnya harus pas. Kalau Anda mau pakai untuk persiapan lahan sebelum tanam, pakainya perbandingan 1:20. Jadi 1 liter pupuk dicampur 20 liter air. Tapi kalau buat nyiram tanaman yang udah ada, boleh lebih pekat sedikit perbandingannya 1:10. Langsung aja siram ke area akarnya. Nah, ini pertanyaan penting banget dan sering muncul. Pupuk ini boleh nggak sih dicampur sama pestisida kimia? Jawabannya tegas, tidak bisa. Ingat kan salah satu kekuatan super si Aspergillus ini kan menguraikan bahan kimia. Jadi kalau Anda campur dengan pestisida, si jamur ini malah bakal menetralisir pestisidanya. Jadinya ya sia-sia, nggak akan efektif. Jadi jangan pernah dicampur ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana cara aplikasi yang paling bagus? Mending disemprot ke daun atau langsung ke tanah aja? Sebenarnya disemprot ke daun sih bisa-bisa aja, tapi fungsi utama pupuk ini kan buat memperbaiki dan memperkaya tanah. Jadi cara terbaiknya ya disiram atau diaplikasikan langsung ke tanah, di sekitar akar tanaman. Disitulah si Aspergillus ini bakal bekerja paling efektif. Nah, ini dia semangat yang perlu kita bawa. Dengan memanfaatin ilmu-ilmu kayak gini, kita semua bisa jadi petani cerdas yang ikut berkontribusi untuk pertanian maju. Nggak peduli lahannya luas atau cuma di kebun kecil di rumah kita sendiri. Jadi, setelah kita lihat gimana nasi basi doang bisa kita ubah jadi sesuatu yang super berharga, ini bikin kita mikir ya, kira-kira harta karun organik apa lagi sih yang mungkin selama ini kita anggap sampah dan tersembunyi di sekitar kita? Yuk, mulai sekarang kita lihat limbah dengan cara yang baru.